Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kesannya jenengan jadi sebelum disampaikan ke Muskal, itu disetujui, dibahas dan disetujui oleh pengawas, kan ada. Nah kalau misalnya kemudian itu dibahas dan disetujui, tapi kemudian disampaikan ke Muskal. Nah, pengawas ini tidak beri ya. Jadi buatan dibahas bersama-sama. Tapi buatan ada persetujuan. Kita bersama-sama. Dibahas bersama dengan pengawas sebelum disampaikan kepada Muskal. Jadi buatan asal tidak diberikan kewenangan, buatan kewenangan pengawas untuk memberikan opini. Setuju atau tidak itu buatan. Dia hanya memberikan catatan-catatan kalau misalnya diberi penting untuk berikan catatan. Tapi tidak kemudian tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Dan di anggaran dasar pengawas harus laporan. Oh, harus melaporkan. Pengawas melaporkan, Pak. Ini kalau pengawas nasihat itu melaporkan kepada musyawarah gabungan. Diatur, Pak. Dalam kasus ini, jika nanti direktur itu tidak bisa datang, artinya proses pertanggungjawaban kan tidak ada. Jadi artinya yang ada nanti adalah proses lanjutan yang namanya audit tadi ya, audit. Ya. Betul. Jadi laporan disusun oleh menurut pelaksanaan. Saat dari dipun bahas Muskal, mereka dibahas bareng kali kan penasihat dan pengawas. Dalam proses itu sekalian menjadikan audit, bukan audit lagi. Tapi kan itu bukan pertanggungjawaban karena yang bertanggung jawab ada. Maksudipun ketika kemudian itu dikirim ke BPD untuk dimuskalkan, itu sudah pengawas, penasihat kali pelaksana operasional itu paham kali itu. Ya, itu internal pengurus lah. Tapi tidak ada proses pertanggungjawaban karena kemudian yang bertanggung jawab tidak ada. Jadi bahwa kemudian laporan itu penting untuk kemudian menjadi titik awal bagi tim atau tim perumusian. Karena sekali lagi pelaporan kali pertanggungjawaban itu dua hal yang pengawas kali pemeriksaan itu dua hal yang berbeda. Jadi pengawas itu benar sampai asli nih loh, asli ini benar langsung periksa. Karena dimensi pengawasan dan dimensi pemeriksaan itu berbeda. Yang kasus kedua tadi, kalau tadi sudah ada tadi pertanyaan saya yang kedua itu kan tampaknya kan beda ya. Tadi landasan filosofisnya kemarin jawabannya pada saat pemilihan direktur atau tadi pelaksana tadi ya. Yang di perkarnya dengan itu sudah lengkap kan? Kalau sudah lengkap mungkin tidak perlu dijawab, nanti kan kita baca saja. Tapi itu dicukupi di nomor usulan. Kalau sudah lengkap tidak usah dijelaskan biar lanjut nanti kan baca sendiri. Lagi mau kesana dulu mau. Makin nanti saya kiranya dengan buku kulo. Jadi mulai tahun 2015 itu kita menetapkan bahwa semua data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah data publik, selain yang dikecualikan oleh undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tiba-tiba ke kantor desa, ketemu kali bendara, tangan Pak, Bu, belum bisa tinggal atau pinter. Singkas pinter, singkat rekening pinter. Singkas pecahannya pinter, dipangsi. Buatan perlu surat, buatan perlu janjian. Sewaktu-waktu sih mereka mau. Buatan warga desa. Ini 2015. Tapi dengan tidak boleh kemudian ada dua hal yang dikecualikan, data kependudukan kali data aset warga desa. Jadi dengan buatan sakit anak nomor KTP yang Pak Lurah kita nggih. Tanah-tanah Pak Bucari kan putih mawon nggih. Karena itu adalah data privat yang harus dilindungi oleh negara. Ini dari bahas tentang syarat
entrepreneurship, kalau kita sih buatan patos kan, jenjang ke panggi mana gitu. Karena itu beberapa. Ini perlu gitu, kaitannya ini. Paling betul maksudnya Exit strategi itu paham ya. Gambaran. Penting ada bagus Kok bisa tidur nanti. Niki minangka pelajaran. Ya, niki minangka pelajaran bahwa setiap kali kita melakukan tindakan itu harus senantiasa pun merencanakan exit strategi. Ini strategi keluar itu. Ampun ngatur jenengan mlebu resiko tuh. Ini kan jenengan mlebu resiko tuh kan. Karena jenengan boten nyiapin strategi exit itu. Jadi setiap kali merencanakan untuk masuk, jenengan sekaligus merencanakan piye carane. Ini pelajaran berharga Bapak Ibu. Jangan mlebu resiko tuh kan. Gimana? Ya, ada yang rodok buruk betul. Tapi jenengan boten gak ada exit strategi kan, jenengan bingung betul ya. Ini terus piye gitu kan. Artinya ada exit strategi ini betul mekanisme kelembagaan di bahasa apa? Bingung toh? Dan ini minangka pelajaran Bapak Ibu sekalian agar kemudian anggaran dasar landasan yuridis mereka penting. Pentingnya nggak gitu. Prinsip dasar hukum ini kan terkait Bapak Ibu sekalian. Satu, segala sesuatu harus ada payung hukumnya. Kalau tidak ada payung hukum wajib diberikan payung hukum. Nah. Jadi yang kedua, segala sesuatu ini boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Jadi ada beberapa hal yang pancet tidak boleh dinyatakan, dilarang untuk dinyatakan. Karena kalau betul dinyatakan ini berarti asal. Jadi jenengan misalnya pengen membatasi, dinyatakan dilarang untuk. Karena prinsip dasar hukum ini segala sesuatu boleh dilakukan asalkan bukan yang di. Nah, ini prinsip dasar hukum. Jadi melakukan apapun boleh. Yang penting akun di. Nah. Jadi yang diatur ini sih tenang saja. Itu di batasan. Jadi clear? Jadi satu hal yang terkait kali saja kalau sedang ini penting. Dua hal Bapak Ibu sekalian terkait kali kompetensi atau syarat kompetensi dasar dari seorang direktur. Mereka kesannya jenengan mangke enten gambaran ya syarat-syarat direktur ini saya ini kados nopo dan sebagainya. Jadi yang pertama entrepreneurship kali leadership. Leadership mungkin satu hal, entrepreneurship mereka satu hal. Terkait dengan entrepreneurship Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai entrepreneurship mereka adalah dia bukan pekerjaan. Jadi entrepreneurship itu bukan pekerjaan. Kewirausahaan itu hanya sebagian dari entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah mindset, cara berpikir. Karena cara berpikir yang pertama kali diurusi menika menungsani urusan modal, urusan teknologi, urusan pasar itu nomor 13. Yang paling benar, yang paling penting adalah bagaimana orang-orangnya menika cara berpikir. Dan terkait dengan entrepreneurship, ini ada 5 hal yang harus Bapak Ibu sekalian pahami. Yang pertama adalah konsep diri. Jadi seorang entrepreneur menikah senantiasa yang baik itu menggadai konsep diri, dan senantiasa menjadi subjek otonom yang mampu mengambil tindakan-tindakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seorang entrepreneur menikah mesti dia menjadi subjek otonom. Dia melakukan tindakan-tindakan bukan dipengaruhi oleh preferensi sekitar. Dia mesti memiliki keyakinan piyambak. Dan tugas hati ngarakin apa? Nanti preferensinya apa? Ini cenderung dan penggoni mana apa? Ya, namun pancen kebutuhan jenengan. Jadi konsep diri. Yang kedua finansial literasi. Seorang entrepreneur menikah menggadai kemampuan mengelola duit secara baik. Yang ketiga dia mampu menciptakan nilai. Jadi
creating produk mereka, menciptakan memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha itu tidak diawali dari menciptakan produk, tetapi menciptakan nilai. Produk itu hanya how to deliver value, hanya alat untuk menyampaikan nilai. Gampangannya gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian di depan Bapak Ibu sekalian itu ada air minum dalam kemasan semua merek. Yang aku, Anton Cleo, aku B, aku C, aku A, aku B, aku C. Kira-kira motif nopo sing menyebabkan dengan milih satu merek. Padahal barangnya podo, wujudnya podo, gitu. Volume di sana 600 ml. Tapi kok dengan kemudian milih satu jenis yang mentautkan dengan kali pilihan dengan itu adalah value. Nah, dengan percaya bahwa kabeh foto hitam putih mesti dengan akan milih yang paling murah. Karena jenengan nggak ada persepsi bahwa semuanya adalah sama. Tapi jenengan itu nggak ada persepsi yang lain, mereka mesti jenengan akan memilih satu merek yang sesuai kali persepsi ini. Bahwa ini ganteng-ganteng, yang ada yang paling sehat, ada yang paling higienis. Yang jenengan mesti akan memilih yang jenengan yakin paling higienis. Ini menciptakan nilai. Yang keempat adalah mampu melakukan inovasi. Yang kelima mampu menghitung resiko. Nah, dari kelima hal mereka yang konsep diri kali finansial literasi ini sepenuh mindset, kesadaran. Kemampuan menciptakan nilai kali kemampuan melakukan inovasi ini sepenuhnya otak kanan, creative thinking dan lain sebagainya. Kemampuan menghitung resiko sepenuhnya otak kiri. Jadi jenengan sakit bayangke seorang yang kebal menikah menjadi manusia setengah dewa. Gak ada kesadaran yang cukup, kesadaran yang baik, punya kemampuan kreativitas luar biasa, tetapi dia juga kemampuan menghitung resiko. Ini bukan gampang. Misal contoh, ini terkait kali finansial literasi ya teman. Kenapa ini penting? Data OJK ini menyatakan bahwa hanya masyarakat Jakarta yang pintar mengelola duit, dan itu hanya 60%. Yogyakarta tidak lebih dari 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini enten 20 orang ini. Kalau pun divisi kali Pak Lurah, Mas, nyontoh Pak ini, nanti diatur kali semua peserta. Ini semua peserta sebelum pulang nanti akan dikasih uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oh Pak Lurah sih nyanyi gitu. Jadi dengan akan disangoni kali Pak Lurah. Sayuto, saat terima gitu. Tapi pesannya Pak Lurah, gunakan duit itu sebaik mungkin, gunakan duit itu untuk membuat sebuah usaha. Nah dari Bapak Ibu sekalian yang membuat duit wow, sing sakit betul duit mereka butuh selamat sampai griane yang nggak piamat namun separuh. Sing separuh nembe metu ngoten pun kelong. Maju mulih kelong. Nembe metu niku kelingan bojone titip ndok mawon tak kira mampir. Padahal itu pesannya Pak Lurah kok. Apa? Dan itu terjadi tidak hanya teng Banyuwangi. Teng Tanggung aja nggih. Sami. Dia yang kemudian menyebabkan berbagai macam terjerat rekening. Usahanya bukan maju-maju. Jadi dodolannya laris tapi usahanya ngoten nol. Mereka mboten saged bedake duit usaha kali duit omah. Gaya hidupnya boros. Ngapunten, perangkat desa ini undi ini. Perangkat desa. Nggih, jenengan ngapunten estu Pak BPD nggih, Bapak Ibu sekalian, lalu Pak Lurah. Jadi perangkat desa kita menika nggih. Ini cara berjalannya saja antara tanggal muda kali tanggal tua. Gitu Pak. Gitu Pak. Tanggal 6 lho, waktu ditantang. Ayo dolan dono, ayo jajan nang kono, ayo krono. Ngoten iki tanggal 6, Pak. Lah nggih pertengahan bulan pun tuku rokok mau ngecer kok. Kayak itu boros. Pendidikannya rendah Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa Pak? Pendidikan rendah itu ngeten. Tentang tahun 2018 kita itu pernah melakukan hitung-hitungan. Melakukan sensus konsumsi rumah tangga
Jadi total belanja warga desa Panoharjo itu setahunnya 69 miliar. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras, 4,5 miliar untuk beli daging dan telur, untuk belanja kesehatan, ini untuk keroan, pijat, tuku obat, ya. Ini sekitar 4,5 miliar. Belanja pendidikan untuk tuku sepatu, bayar SPP, tuku buku itu sekitar 6 miliar. Tetapi untuk belanja komunikasi, transportasi, dan hiburan mereka lebih dari 19 miliar. Dari data mereka mau menjadi paham kenapa ada warga desa setiap 3 tahun sekali motornya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, setiap bulan mampu ngangsut kendaraan 1 juta, tetapi tidak bisa bayar SPP anaknya. Yang Bayu Raden mana? Emang gitu? Wah, kata yang Antoni hadir. Ini yang kemudian menyebabkan pendidikan yang rendah. Karena lu seneng ngangsul kendaraan ditimbang bayar SPP anak. Ini bisa dipastikan warga desa Bayu Raden yang bukan PNS, bukan pegawai swasta, ini bisa dipastikan piyambaknya mboten gadah jaminan hari. Kita itu tidak pernah membayangkan kalau saya besok usia 60-70 tahun kira-kira yang menghidupi saya siapa ya, yang kemudian mendorong kita untuk mengelola sebagian pendapatan kita hari ini ditabung, besok kalau usia 60-70 tahun mereka kita gunakan sebagai bagian dari jaminan hari tua. Dan yang paling membahayakan adanya siklus berulang. Jadi seorang ibu yang boros itu cenderung melahirkan anak-anak yang boros. Demikian juga dengan bapak-bapaknya. Nah, ini bapaknya boros, anaknya mesti boros. Nah, anak Teng Panoharjo, Bapak Ibu sekalian, Teng Panoharjo untuk menyeleksi direktur mereka gampang pertanyaan. Ini kan gitu. Sekarang nih, atau gampang gitu. Kalau saran deh Mas, pokoknya kalau lindungi. Boten asal dilaporkan polisi dirampung ke mekanisme desa. Kita yakin kita terus nggak ada toto cara bukan kan dia dirampungnya kan kita bukan Mas. Pertanyaannya nggak ada jaminan hari Tuhan apa boten Mas? Jaminan dari ini. Pertanyaannya ngoten niku lho. Ternyata terus nyata lho pripun Mas ngoten kan dia ngelola duitnya dhewe mawon mboten saged napa meneh ngelola duitnya desa. Jadi ngelola duitnya dhewe mawon mboten saged napa meneh ajeng ngelola duitnya desa. Sehingga berapapun uang yang disertakan oleh pemerintah desa mesti habis. Ini di banyak tempat mboten dikorupsi, tapi cara belanjanya yang salah. Jadi habis itu tidak selalu dikorupsi, tapi cara belanjanya kan benar. Karena betul ada kemampuan ngelola duit secara baik. Dan ini menjadi syarat utama piyambaknya harus punya kemampuan ngelola duit secara baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini terkait kali kepemimpinan. Nah ini kan dua hal yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita itu badan usaha, kita itu akan mengikuti siklus hidup usaha. Siklus hidup usaha ini sering mulai lahir, tumbuh, dewasa, menua. Ini siklus umum. Siklus umum, siklus normal. Lahir, tumbuh, dewasa, menua. Itu siklus normal. Tapi ada beberapa usaha yang buatan normal. Misalnya BRI, Philips, itu kapan mati nih? Orang tua sih nih, ratusan tahun nih. Orang tua kapan matinya? Hidup ini ratusan tahun dia. Karena ini bukan normal, karena dia ketika sudah dewasa dia kemudian masuk ke fase tumbuh kedua terus, sehingga bukan rumah mati. Termasuk juga bumdes jenengan itu bukan normal, ngambil lahir terus mati. Dan jadi bukan sempat tumbuh, bukan sempat dewasa langsung mati. Ngambil lahir langsung mati itu bukan normal. Atau gimana lagi? Weskram, jadi itu betul normal. Nah, strategi untuk mendampingi itu benten Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau dengan ibadah nembe fase teng startup, ngeten nggih, nembe memulai strateginya adalah menumbuhkan, tentu creating value. Kalau nyampe dengan mulai tumbuh dewasa, omsetnya pun di atas 1 miliar, ngeten kan, setahun itu dengan butuh strategi managing value. Kalau lebih dari 5 miliar, extending value. Dan ketika fase ini ada 2 hal paling penting, Pak. Yang pertama adalah memilih jenis usaha. Jadi saran kita hati-hati, karena sekali kita salah milih jenis usaha, susah bagi kita untuk mengembangkan. Jadi niki enten ilmune, enten tata carane, enten metodologine bagaimana memilih ide bisnis yang baik. Oke, memilih ide bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, biasa kita itu, kita yang saran yang sering kita jalankan, mereka melakukan pemetasan udah dipahami seluruh tentang yang ada di desa, baik tentang hidup maupun tentang alam. Harapannya dalam proses ini kemudian melahirkan ratusan ide bisnis atau puluhan ide bisnis. Kenapa penting harus puluhan? Jadi Bapak Ibu sekarang dari semua data di Indonesia, dari data yang ada, dari semua ide bisnis yang ada di dunia ini kan, yang berhasil itu hanya 2%. Jadi penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak ide bisnis itu, agar kemungkinan berhasilnya kuat. Jadi dengan mati itu bukan susah, kancane oke. 90% itu gagal. Atau sih pemerintahan jenengan gue oke, atau loh daripada rencana kulon itu loh kan pemerintahan jenengan gitu. Jadi bukan susah banget untuk masuk uang. Oke. Nah agar kemudian tadi tentunya kita tidak pengen gagal kan, pengen menjadi bagian yang 2% itu kan. Nah untuk meningkatkan kemungkinan berhasil, jenengan butuh mengidentifikasi sebanyak mungkin ide bisnis. Ide bisnis itu diperbanyak. Saran kita sih dalam proses pemetaan tentang menikah kemudian melahirkan puluhan atau ratusan ide bisnis. Ya, agar kemudian misalnya dalam gadah seket ide bisnis, 1% itu berarti paling tidak ada 1 ide bisnis yang berhasil. Tapi lanjutnya namun duit gadah 10, 2% itu siji mau betul genep Pak. Jadi memperbanyak ide bisnis. Untuk itu, ya kan, namun butuh kreatif thinking itu penting. Untuk bisa melahirkan puluhan ide bisnis atau ratusan ide bisnis, ada 2 hal yang ini kan, semuanya benar. Jadi bukan ada sing terlintas tulis mau. Pak, ternyata enten ide gawe salon plus ya Pak. Nanti pun tulis mau salon plus. Nanti nanti gawe kalangan adu jagung mergono warga masyarakat yang sing adu jagung ini pun damel kalangan adu jagung ngoten mawon. Karena ide niku mboten saged diyakini Bapak Ibu sekalian. Jenengan niku mboten bakal dosa, mboten bakal dicekel polisi hanya karena nulis jualan narkoba, tenan mboten. Nggih mboten. Karena ide niku mboten saged diyakini. Jadi tulis mawon mboten enten sing kleru ide niku. Namung ide mawon kok namun tulis bae salon plus mosok nggih dosa. Kalau mulai salon plus itu masuk dosa. Kan betul kan? Karena ide niku mboten saged diyakini. Tulis sebanyak mungkin agar kemudian setidaknya punya 50 ide bisnis. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian memilih ide bisnis yang baik dari 50 ide bisnis lain. Jadi dan misalnya ada 50 ide bisnis, misalnya 50 ide. Ide bisnis yang baik itu senantiasa dicirikan oleh 4 hal. Yang pertama dia mesti legal, sesuai kali aturan. Jadi mau sing salon plus mau dicoret, ngerti kan? Iki dosa, ngerti kan nggih? Iki mboten asal, ngerti kan? Iki saru, ngerti kan nggih? Iku nah ketok nyorek mau kan? Lah bisa jadi dari 50 ide bisnis menika ingkang legal niku kento 30 karena sing 20 terampet ngoten niku.
Dari 30 ide bisnis yang legal loh, sesuai aturan ditanggung ke passion. Bagaimana dengan passion itu? Passion itu hobi, minat. Jadi nak jenengan pengen mendirikan satu usaha, boleh ide bisnis yang paling dekat dengan passion jenengan. Karena ngelola bisnis itu mboten gampang. Jenengan senengane mancing di dalam damel pengulang pemancingan. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mboten enten sing tahun jenengan tetap seneng karena jenengan sakit mancing menipu. Lu karena bisa jadi 6 bulan pertama mboten enten teko, Pak. Nah, jenengan mboten seneng niku pun sambate ra karo-karo, akhirnya bisnisnya berubah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa bisnis yang berangkat dari hobi niku mesti berhasil atau kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Karena mboten enten sing tuku mawon yang baik pisan masak ngoten niku benerane masak pun mau asak ngoten. Gitu. Mboten enten sing tuku nggih didum-dumke kali tombol. Bar niku bingi iki masak mulai karena senengane masak. Ngoten nggih. Nah bisa jadi sing kalau dalam konteks usaha bersama, passion mereka berarti pilihlah sesuatu yang paling dekat dari kebutuhan sebagian besar masyarakat masyarakat yang paling yang butuhin apa atau persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga Banyuwangi. Kenapa Pangwarjo usahanya pertama adalah pengelolaan sampah? Karena itu menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga desa Panggung. Karena ketika itu dimulai pembelinya itu langsung yang sinten marketing. Jadi bisa jadi dari 30 ide bisnis mereka yang sesuai kali passion kita itu hanya tinggal 20 karena yang 10 yang lain terlalu jauh dari persoalan yang kita hadapi atau kebutuhan yang kita butuhkan. Dari 20 ide bisnis mereka kemudian tanyakan kategori ketiga yaitu kategori pasar. Yang penting tumbas maupun boten. Kalau ada siapa yang mau membeli, berapa dia mau membeli, berapa banyak yang mau membeli. Pak, yang 20 ide bisnis itu semuanya enten Pak, pasarnya wonten. Jenengan urut ke nomor 1 sampai nomor 20. Dari urutan pasar terbesar, dulu dari 20 ide bisnis pilih mau 2 atau 3 ide bisnis yang punya pasar paling gede. 2 atau 3 bisnis mereka kemudian tanyakan kategori yang keempat, kategori bisnis. Kategori bisnis mereka ini modalnya dalam jangka apa enggak ya? Modalnya terlalu besar atau enggak? Butuh keahlian khusus nopo, butuh teknologi tinggi nopo. Jadi kan itu dipilih yang paling mudah untuk dijalankan. Bisa jadi hanya tinggal 1 atau 2 ide bisnis, tetapi 1 atau 2 ide bisnis mereka bisa diyakini mesti legal, sesuai dengan passion kita, wonten pasare dan secara bisnis bisa dijalankan. Gitu, 1 atau 2 bisnis tersisa loh, ini bisa dipastikan dia itu legal, sesuai kali passion kita, mesti wonten pasare dan bisa dijalankan. Niki mawon boten asal langsung dieksekusi. Karena itu mesti sudah ada yang melakukan. Meskipun enten selesai itu. Nah, untuk kemudian agar kemudian ini bisa berbeda dengan yang sudah ada, kemudian yang dilakukan adalah dilipat gandakan dengan cara inovasi. Jadi dan ide bisnis ini kok mboten padha karo sing wis inovasi menika nggih ilmu nih. Sing paling gampang niku 3P. 3P niku passion, peer, project. Temukan passionmu, temukan orang yang punya passion yang sama, create satu projectnya mesti inovatif. Jadi jangan nggak ada hobi mancing, golek wong sing nggak ada hobi yang sama terus rembukan. Ini rembukan apa hasil rembukannya itu mesti inovatif karena berangkat dari dua atau lebih orang. Ingkang ngapunten kalih menika enten sing jenenge scamper.
Scamper niku subtitul. Adakah yang bisa diganti? Oke. Adakah yang putus? Adakah yang bisa diganti? Bisa bahan bakunya, bisa pasarnya, bisa apa? Ini. Adakah yang bisa kemudian dikombinasi? Jadi sejarah kamera pun ini kan mengombinasikan dua barang yang sepenuhnya berbeda. Satu fungsi kamera, satu fungsi komunikasi. Dua hal yang berbeda kan. Itu digabungkan. Jadi kamera pun ini kamera pun pertama. Ini kamera pun sadenya ini. Ini kamera pun nih. Atau dikombinasi. Kalau tidak dikombinasi, mereka diadopsi. Kita bisa mengadopsi konsep Kementerian, misalnya KM dan lain sebagainya. Jangan di ada SPP, ada SPP, LKD, LKK, SPP PNPM ini kan tentu. Simpan pinjam perempuan. Dan desa apa tadi? Jadi itu sekian jenenge mawon kleru itu. Simpan pinjam perempuan, berarti kita bisa simpan perempuan atau pinjam perempuan kan itu ya. Itu dari namanya saja kleru, nopo mulai implementasi nih tambah kleru itu. Simpan pinjam perempuan, NPM. Bisa juga dimodifikasi atau ditujukan untuk hal yang lain, termasuk eliminasi dan Niki yang ilmu nih, inovasi ini kan. Paling gampang oleh niku nggih, apa? ATM, niku paling umum kan. Amati, tiru dan modifikasi. Yang paling gampang oleh niku ATP. Amati, tiru, plak. Modifikasi nih sambil jalan. Jadi kan dengan gada ide, patus kira-kira sing padha persis jenengan kontrol enten niku. Jenengan tiru plek modifikasi ning ngambil Puri Mataram niku nggih keplek Kampung Mataram. Puri Mataram niku lho keplek riyen teng kampung. Bar niku mlaku kalih modifikasi pelan-pelan. Dan boten keren, ngoten Mas. Nah, langkah terakhir mungkin baru kemudian mengambil risiko yang terkalkulasi. Jadi bahwa mengapa pertama menciptakan peluang, melakukan inovasi, kali terakhir adalah menghitung resiko. Ini kok ampun jangan wali. Kalau pakai sabun kayak Padahal itu ketika memilih peluang atau itu, bahwa sekreatif mungkin. Ketika melakukan inovasi dia sekreatif, baru kemudian dianalisis dengan pembuatan. Sebaik apapun ide bisnis dengan, nah hitung-hitungan rugi ya ampun dilakoni. Tapi itu sekali lagi ampun diwali. Nah dengan wali, Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan analisis risiko dengan ngarep, mereka dengan buatan melakukan. Nembe mikir mawon, gawe pemancingan. Itu nembe wis kepikiran susah iki kita. Kita rugi kan yo. Niku nembe tulis mawon niku. Nembe tulis padahal nggih. Pemancing kolam pemancingan, atau niku langsung kepikiran rugi kita ini, susah ini kita. Padahal menulis dari ngapa-ngapa gitu. Makanya niku mau kenapa kok harus bebas mungkin kreatif mungkin berusaha mikir salah dan salah benar. Kok ditulis mawon itu dalam rangka untuk niku. Karena anjenengan nyampur ke niku analisis kali kemampuan menciptakan apa kreatif berproses berpikir kreatif mereka, jenengan boten bakalan nemu. Nembe tulis mau langsung kok dosa kan iku. Nembe tulis alon plus niku langsung aja sing anu jeneng dosa niku nulis mau dosa. Nggih, ngoten nggih. Namun diwali. Ini kesimpulan terakhir. Analisis sing dianalisis napa mawon nanti ada pertanyaan sebelum niki slide terakhir sebelum kita. Oh jam terlalu rampung nih. Sudah terakhir ya. Ini Bapak Ibu sekalian, fenomena wong sukses niku kados fenomena gunung es. Setiap jenengan niku parang terus kidul terus mangke nemu jenenge gunung es.
sistematik. Jadi apa yang kita lihat dari orang sukses itu adalah apa-apa yang tampak. Rumahnya gede, api, mobil kuat, usahanya lancar, karyawan kata, bujune ayu, kira-kira itu hal-hal yang kan tampak. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada banyak sekali yang tidak, lebih banyak yang tidak tampak. Yang jenenge dedikasi. Lu yang pengen itu sukses di pon 20 tahun dia mau mulai 20 tahun dia punya dedikasi ngelola usaha itu. 20 tahun yang ini kerja keras. Jadi ngomong sukses semua mesti seorang pekerja keras. Betul kan ngomong sukses kok pemalas itu. Belum lagi orang-orang sukses mereka mesti punya kebiasaan baik. Jam loro ini pemetus koma, seneng pasar, pulaan, keliling, tekan rumah ini jam 9. Terus dilakoni 20 tahun. Lah kalau panjenengan sami niku lah tangi mau jam 10 kok. Nek lajeng sukses itu pripun sekretaris ini lho, tangi niku jam 10. Lalu kalau lajeng sukses. Lu yang kita nih kan lu mau sukses niku mesti duwe kebiasaan baik. Belum lagi mampu ngelola kekecewaan, dapusi konco, dapusi tamu, dapusi sedulur, dipaidu bojo. Lanangan lunga wae metu jam 2, jam 9 nembe mulih ora nggo dhuwit. Ngoten niku kadang-kadang ngoten nggih dipaidu bojone. Ya bahas. Pengalaman pribadi ngoten niku. Atau saya pengalaman iki. Kayak pengalaman dipaidu bojo. Bahkan kemudian dia harus mampu mengelola kegagalan, ini ketakutan. Jadi modal satu-satunya modal mereka nggak ada sertifikat umat tua. Satu-satunya modal nggak ada sertifikat umat tua. Esok terakhir untuk bayar angsuran. Namboten niku aja disita. Ya harus mampu mengelola rasa takut ini. Dilalah duitnya ketemu. Akhirnya di satu-satunya harta kekayaan di sini. Tapi pilihannya orang sukses mereka tidak kemudian berhenti, tapi dia bangkit lagi sehingga kemudian melahirkan satu karakter yang ingin kita namani persistensi atau tahan. Jadi disebut gagal nih, itu ketika kita memutuskan untuk berhenti. Kita dengan kalau sepakat pun baru wae kongresan itu dengan gagal. Tapi nak jenengan saat ini jumuk, ya, dilosor, tapi kemudian bersepakat memutuskan untuk bangkit lagi, berarti dengan belum gagal. Jadi yang disebut gagal itu adalah ketika kita memutuskan untuk berhenti. Jadi nanti kalau mau sepakat bubar wae ya, jangan gagal. Tapi nanti jenengan kemudian bersepakat ayo bangkit meneh berarti dengan dereng. Iya, BPK. Betul nggih? Siap terakhir, Pak. Sing terakhir banget ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ngeten iki namanya presentasi bahasa. Jadi kalau diundang menika kan mergo jenengan mumet, kula kan bahas seni kan. Betul kan? Jadi kalau kesek panas mumetnya jenengan hilang kabeh, Pak. Tapi nak pun adem mumet mulai. Jenengan tercerahkan, termotivasi, terinspirasi nggih teng ruangan iki. Jenengan medal niku pun bingung, kira-kira mulai siapa ndi. Lho nggih, pun mesti niku. Nggih, sehingga saran kita magang mawon. Banyu Raden Pangwajar niku mboten tebih. Ya, makan gratis. Kita niku enten pemagangan, puluhan pemagangan ini. Sing magang tentang warga, pengen sinau tentang desa anti korupsi nih, magangnya tentang pemerintah desa. Sing pengen belajar tentang kumdes nih, magang tentang kumdes. Dia tentang sing Madura, sing Aceh, sing puluhan, dan itu gratis. Gratis, mereka biaya pemagang. Kita akan libatkan nih, panjenengan. Jadi mulai bagaimana memilih ide bisnis yang aktif, melakukan pemetaan. Jadi niku gratis, niku akan jauh lebih bermakna, Jadi karena memang proses mengalami itu penting Bapak Ibu sekalian, sehingga penting untuk kemudian
Jadi kita tawakin magang, mungkin direktur pun kepilih kan magang tadi. Kata ini buatan sakas susu untuk kemudian kecuali perencanaan bisnisnya pun saya. Kita ngoten niku Bapak Ibu sekalian, cekap nggih. Nanti dari lembah seni kok keren, nanti jangan kepanasan banget. Nanti Bapak Ibu sekalian, dalam lagi sawet-sawetnya jaketan ini bikin konsumen Pak. Dalam. Bumdes di Pamung Harjo itu kan pasti bumdes salah satu gitu kan. Dulu pasti di awal-awal waktu membentuk itu mencari apa ya sosok misalnya direktur dan lain sebagainya pengurus itu seperti apa Pak? Yang kemudian sampai menjadi seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kendalanya melih tantangan terbesar pengelolaan bumdes Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu tantangan terbesar kita ini adalah bahwasanya kita hampir pasti tidak bisa melakukan standarisasi input. Jadi misalnya jenengan pun ini sak janjane pun mboten saged menetapkan syarat jadi direktur bumdes minimal S1 pengalaman 5 tahun pun sampai wilayah memiliki amanah apa bakal oleh. Ketika enten sing daftar keluar sing digaji pinten Pak. Mboten mawon Pak Lurah pun bingung kira-kira digaji pinten. Sehingga waktu niku Bapak Ibu sekalian siapapun sing pengen bantu masuk ini. Sehingga sumber daya kita niku macam-macam latar belakang. Nah, sehingga karena napa kita ngelola sumber daya manusia ingkang mboten enten standarisasi input wau, nggih penting ingkang penguasaan kurva pembelajaran. Sehingga 4 tahun pertama kita itu hanya ngelola 1 unit usaha pengelolaan sampah, fokus mengurusi 1 unit. Itu dalam rangka untuk melatih berenang. Kenapa kok pengelolaan sampah? Satu karena pasarnya jelas, warga desa piyambak. Jadi niku enten langsung enten sing tumbas warga desa. Mboten peti-peti. Tidak perlu jauh-jauh mencari pasar. Pasarnya adalah warga desa setempat. Kenapa kok sampah? Karena niku resikonya paling kecil. Modalnya kecil, tidak perlu teknologi tinggi, tidak perlu mensyaratkan tenaga ingkang ahli. Sehingga ini ideal untuk masa belajar. 4 tahun kamu belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen ngajari anak kita berenang, itu kan mestinya langsung nyemplung laut kan nih. Saking kelas teknik berenang, gaya berenang kan nanti pun paham gitu. Tadi kayak yang kamar mandi, rasake karakter air itu koyo ngopo. Nah, dengan wis paham ya karakter air paham gitu. Saat ini nyemplung nang kolam, kira-kira sak dodomu. Jadi nak kowe kelilep orang mati. Kan? Itu dilatih nganti mahir berenang. Pun mahir cemplungke teng kali sing enten awuse. Dilatih teng mriku nganti piyambake paham nembe cemplungke laut. Piyambake mesti sama. Dan jenengan lair cepet cemplungke laut menangi. Niku saged dipastikan kapan matine. Lagi makanya lair terus mati niku karena kan kadang-kadang wonten niku. Satu niku. Jadi satu tok niku nggih. Kita niku 4 tahun namung setunggal unit usaha dan itu sampah Pak. Akhirnya kemudian enten kesempatan untuk belajar berenang bagaimana mengelola bisnis yang apik karena kita itu hampir pasti tidak bisa mengelola atau melakukan standarisasi input. 4 tahun pun saged mlaku, saged mlayu nembe damel adine Kampung Mataraman 2017. Kampung Mataraman itu kita dirikan setelah 6 bulan melakukan perencanaan. Pun beri pengalaman 4 tahun mengelola usaha untuk membuat sebuah usaha baru perencanaan itu serius. 6 bulan pertama beroperasi langsung angsal 800 juta rupiah. Kampung Mataraman itu setahun berikutnya pun 2,4. Hari ini pun meh 4 miliar. Dodolan sego. Sing didol ini apa sego? Setahun ya 4 miliar.
Niku kenapa sedih semacam itu karena itu tidak lepas dari sebuah proses perencanaan ingkang perencanaan saya nglakoni berpengalaman paling ora 4 tahun ngelola usaha. Jadi jenengan mungkin mendirikan bumdes ampun ngantor langsung dirikan 2, 3, 4 unit susah. Putrane pinten Mas Tiko mbarep sedoyo. Umure pinten sami rata-rata wong mbarep kabeh, ngoten kan nggih? Nah itu dulu Pak di awal sampai 4 tahun itu apa maksudnya sukses gitu. Terus kemudian ada unit usaha yang lain. Nggih 4 tahun menika awalnya itu siapa aja yang terlibat di situ? nggih pemerintah desa. Karena kan bukan untuk pengurusnya itu. Nggih waktu bisa. Nggih, kami kan ini 2 tahun buru-buru jalan ke 4 tahun Pak, 2 tahun udah semaput kan. Makanya tadi yang semaput itu pun dihentikan terus buat lagi. Buat lagi. Nggih. Kemudian kemarin Pak pengalaman tempat penjenengan itu yang awalnya itu orang yang seperti apa sih gitu? Nggih. Apa sebanyak-banyaknya orang diajak terlibat gitu? Nggih sih, Untuk ya. membantu siapa yang mau? Nggih, jadi kebutuhan SDM menika ini niku mangke BMC itu kan nggih ada. Nggih, mangke BMC. Jadi niku sampai kemudian jenengan saged identifikasi aktivitas kuncine napa ngoten nggih. Untuk menjalankan aktivitas menika jenengan butuh sumber daya kunci apa saja. Terus SDM kan nganune pinten, jumlah pinten dan lain sebagainya. Termasuk kemudian bisa mengidentifikasi partner kuncinya siapa. Partner mangke tentang pembahasan terkait dengan BMC, business model canvas. Ngoten nggih. Nah, tanpa Warjo itu 4 tahun pertama itu keluar masuk. Ini menjadi bagian dari dinamika, bukan apa menjadi bagian dari proses. Jadi 4 tahun pertama ini fokus ngurusi anak setunggal mawon. Jangan sakit bayangin anak telu, papat, kembar, atau itu kan saking repotnya kan nih. Sisi jaluk nangis jaluk ditulang, sisi nangis jaluk ditusi, sisi jaluk adine, terus macam-macam nangis kabeh bareng, jangan bingung. Nah, setunggal jaluk dolanan adine, dan beda kalau bisa